Definisi menurut Bruno 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Kemudian jenis-jenis memori dibagi menjadi 3, yaitu sistem ingatan sensorik, sistem ingatan jangka pendek, dan sistem ingatan jangka panjang. Sistem ingatan sensorik, manusia mencatat stimuli atau informasi yang masuk melalui gabungan panca indera. Sistem ingatan jangka pendek, stimuli yang telah dicatat akan masuk ke sistem ingatan jangka pendek. Jika informasi itu tidak diperhatikan, maka ingatan itu akan terlupakan. Sistem ingatan jangka panjang, ketika informasi telah berada di sistem memori jangka pendek, informasi tersebut ditransfer dan mengalami pengulangan ke sistem ingatan jangka panjang. Namun juga dapat terlupakan karena dapat tergantikan oleh bangkahan informasi yang baru. Proses memori ada 3. Yang pertama, memasukkan informasi atau encoding. Encoding merupakan proses menangkap persepsi dari informasi yang didapat, kemudian diubah menjadi memori organisme. Yang kedua, ada penyimpanan atau storage. Setelah encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Lalu yang terakhir, ada mengingat atau retrieval stage. Retrieval atau pemunculan kembali adalah proses mengeluarkan informasi dari tempat penyimpanan. Proses ini merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan di memori untuk digunakan kembali jika ada memori yang dibutuhkan di kemudian hari. Tips meningkatkan memori. Yang pertama yaitu istirahat. Istirahat yang cukup seperti tidur merupakan hal penting untuk kesehatan otak. Tidur yang cukup sebaiknya dilakukan 7-9 jam per hari. Yang kedua yaitu olahraga. Olahraga fisik mempunyai efek langsung kepada kesehatan otak. Olahraga yang teratur dapat mengurangi resiko penurunan kognitif. Yang ketiga ada rehearsal. Adalah suatu proses kognisi di mana informasi akan diulang terus-menerus untuk membantu individu mengingat informasi. Yang keempat yaitu organization. Strategi yang digunakan dengan menggunakan pengelompokan dan pengkategorian. Contoh, saat anak mengingat nama teman sekelas saat ia sudah hafal susunan tempat duduk mereka. Yang kelima adalah imagery, atau perbandingan adalah tipe dari karakteristik pembayangan dari seseorang. Dampak mudah mengingat memori ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah biasanya orang yang mudah mengingat memori cenderung lebih mudah memecahkan masalah, lalu percaya diri dalam berperilaku di situasi sosial. Sementara negatifnya adalah orang yang mengalami hypertimesia syndrome memiliki kemampuan mengingat yang tinggi, sehingga penderita sindrom ini sering mengalami insomnia dan bahkan depresi. Dampak mudah melupakan memori pun juga ada 2. Dampak positifnya yaitu orang akan selalu bahagia ketika memori-memorinya yang menyakitkan itu terhapus. Lalu negatifnya adalah anak yang memiliki Down syndrome cenderung rendah daya ingatnya sehingga seringkali kesulitan untuk fokus.